Boleh dibuka? Boleh. Nah, ini kan kelihatan wajah asli saya. Maaf, saya agak terlambat karena harus ada tugas, jadi jemput Om Yos Hartono. Tentunya saudara semua tahu loh, Om Yos Hartono. Beliau menghadiri acara di sekolah, ada acara bangkit saudara. Itu seperti acara perpisahan kelas 2 di sekolah kita. Jadi beliau harus datang, besok juga harus mengajar. Nah, kebetulan yang harus menjemput saya, karena yang tahu stasiun Jombang bukan saya, yang lainnya pengajar. Jadi belum terlalu tahu stasiun Jombang. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur bisa beribadah lagi di tempat ini setelah dulu waktu almarhum Gideon undang saya untuk jadi undang saya waktu itu belasan tahun yang lalu sepertinya. Sekarang ketemu lagi, yang saya hafal itu ya itu Bapak Rusdi. Tante tentunya hafal sekali. Ketemunya juga akhirnya saya juga rambutnya putih, saudara. Ada putihnya. Jadi orang Manado bilang adanya sotua, saudara. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya yang belum kenal. Nama saya aslinya Eric John Smith, saudara. Gini ceritanya, sedikit intermezzo ya boleh ya. Waktu saya lahir, itu ibu saya itu dalam keadaan ya orang umum bilang masih melarat. Saya anak nomor 2. Pak D saya itu TNI, bertugas di Surabaya. Nah, untuk melahirkan saya tidak punya uang sama sekali, karena bapak dan ibu saya masih nyenger. Nyenger itu ikut di rumah kakaknya, gitu. Jadi gimana ini mau melahirkan? Ya sudah, akhirnya fasilitas kesehatan dari TNI itu dipakai oleh ibu saya. Akhirnya ya di reka-reka demikian bisa. Saya lahir di Surabaya, di DKT Gubeng. Waktu lahir, saya itu paling panjang. Saat rumah sakit bersalin itu paling panjang dan paling putih. Rambut saya, rambut bule, saudara. Nah, dinamainlah Eric John Smith. Balita tambah besar, tambah hitam. Itu di Surabaya. Dengan berjalannya waktu, bapak saya ya kalau bahasa sekarang kita jadi anak Tuhan, bapak saya Tuhan berkati, walaupun waktu itu belum kenal Tuhan, belum dikenal oleh Tuhan. Bisa beli rumah. Bapak saya bekerja di petrokimia, masuk di petrokimia itu tahun 68. Sedangkan saya lahir tahun 67. Dan bapak saya karyawan nomor 80. Waktu itu masih karyawannya 80 orang. Jadi senior sekali. Bisa beli tanah dan rumah di daerah Margorejo Indah. Nah, timur itu kan sawah. Jadi balita itu saya suka main di sawah. Yang tadinya bule, karena kena panas main di sawah jadinya bulat. Ibu saya ini, wes kon gak kuat jenengmu, ganti ya selamati jeneng abang, jenengnya Arik Joko Sumito. Ya itu sedikit intermezzo ya saudara. Saya ini bapaknya Grace, Michelle, dan Michael. Istri saya cuma 1. Adiknya Bu Lisa ini tahu. Itu Ses ya, Yani ya. Itu teman sekolah istri saya waktu di Cianjur, angkatan 3 waktu itu di Cianjur.
istri saya di sana, saya angkatan 36 di sekolah Alkitab. Ya, karena kemurahan Tuhan, berjalannya waktu, saya bersyukur sampai sekarang masih bisa melayani Tuhan dan dipercaya melayani di sekolah Alkitab Batu. Semuanya ini boleh terjadi hanya karena kemurahan Tuhan, saudara. Saudara, saya datang tadi dengan laku, waduh, sampai habis. Saya itu nggak habis pikir. Saya itu yang nggak janjian sama yang mimpin pujian. Kok nyambung dengan nanti apa yang akan saya paparkan? Sedikit nanti kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Judulnya adalah keselamatan dan kehidupan itu inisiatif Tuhan. Jadi bukan manusia yang punya inisiatif. Keselamatan dan kehidupan itu inisiatif Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Kisah Rasul, saudara. Kisah Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Nanti kita akan baca bergantian ya saudara. Saudara mau ya? Haleluya. Amin. Saya ayat yang ke-26 akan mulai, selanjutnya saudara, dan kita bergantian. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel, demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadap mereka pada mahkamah. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah digantikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya saya dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara, di ayat ini tidak diterangkan tentang apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Tapi bisa kita ketahui melalui kalimat yang keluar dari ucapan para imam. Kalau kita baca mundur dari pasal yang keempat, itu kita akan ketahui alasan-alasan kenapa rasul-rasul ini dilarang keras oleh para imam, pemuka-pemuka agama, untuk mengajar dalam nama itu. Saudara, para imam ini dan orang-orang yang tidak sepaham dengan Petrus, mereka begitu alergi terhadap
sebutan dari nama Yesus. Sampai-sampai mereka tidak mau menyebut, hanya mengatakan nama itu. Mereka alergi sekali. Tapi di ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, Petrus dan Yohanes, maaf, Pak Arun, saya diberi waktu berapa menit? 30 menit. Kalau 14 sedikit boleh. Tidak, saudara, saya tidak ngenyang, tapi nawar. Petrus dan Yohanes begitu berani memberitakan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang membuat mereka begitu berani? Toh semua orang tahu Petrus itu pekerjaannya apa, latar belakangnya bagaimana. Orang umum kalau boleh disimpulkan, tidak berpendidikan, artinya tidak mengenyam pendidikan sekolah. Tetapi kenapa mereka begitu yakin, begitu berani menghadapi para imam, para tua-tua, orang-orang yang notabene mereka itu pegang syariat, aturan-aturan agama yang begitu ketat pada hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu firman Tuhan katakan hukum paling tinggi, sempurna. Orang Israel pada umumnya pegang hukum itu begitu kuat, aturan-aturan harus itu, harus itu. Kalau melenceng sedikit harus ulangi lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes begitu berani, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Apa yang membuat mereka begitu berani? Itu terbukti bahwa rasul-rasul ini mengalami, jadi mereka punya pengalaman. Iman mereka, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 2, iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, kalau kita hanya berdasarkan ajaran, aturan, itu kami itu sebaiknya begini. Tetapi hanya sebatas iman, tidak ada perbuatannya, mati. Petrus dan Yohanes ini dia mengalami dan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus mempertaruhkan nyawanya demi menebus manusia. Itu iman itu dia praktekkan, makanya dia berani. Kalau boleh bahasa vulgar saya ya, karena saya bukan saya bangga saya jadi bonek lain di Surabaya, bukan. Saya itu kalau ngomong kadang-kala orang Jawa bilang project ya. Wis aku pani ini totoan ngomong, soalnya aku roh dewi. Aku delok dewi bahwa tidak ada manusia yang mati dibangkitkan kecuali Tuhan Yesus. Dan dia mengadakan mujizat begitu rupa. Loh, herannya pemuka-pemuka agama ini kan ya keluar atau hukum Tuhan. Lu mujizat di depan matanya malah dia sangkal. Ya, fitnah Tuhan Yesus. Bahkan pengikut-pengikutnya bila perlu, kalau bisa
disikat habis oleh para imam, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki. Ya, semuanya orang Israel yang tidak sejalan, tidak sepaham dengan ajaran Yesus. Kalau bisa, pengikut Kristus semua dihabiskan. Karena mereka pakai ini, logika berpikirnya. Jadi Taurat adalah segala-galanya. Taurat itu memang sempurna, saudara. Tadi nyanyian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Untuk bisa menebus dosa manusia. Ini sedikit saya lari dari ini ya saudara, supaya saudara disegarkan. Kita jadi anak Tuhan bukan cuma sekedar karena cerita orang tua, karena cerita guru sekolah minggu, karena kesaksian orang yang bersaksi kepada kita. Tapi kita harus sadari dulu, kita jadi orang Kristen itu dasarnya semua manusia itu berdosa. Dosa apa? Dosa turunan dari Adam. Semua manusia itu terjual di bawah hukum dosa. Nah, terjual ini dikatakan itu bahasa untuk jual beli budak. Jadi kalau kita sudah terjual oleh dosa, siapa yang bisa menebus kita? Kalau bukan yang setara. Zaman dulu perdagangan budak, itu budak itu tidak punya hak. Yang bisa melepaskan adalah tuan yang minimal sejajar, selevel. Kalau bisa yang lebih tinggi. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, siapa yang bisa menebus? Dengan darah binatang? Tidak iso. Jadi ini bahasa orang Surabaya borjen. Dengan persembahan ini itu tidak bisa. Karena hukum Taurat ini sempurna. Nah, untuk mengatasi Taurat ini, siapa yang bisa melakukan? Kalau bukan yang memiliki hukum itu sendiri. Anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan, menurunkanlah kasarnya seperti itu. Memberi anaknya yang tunggal. Manusia mana bisa menebus dirinya sendiri? Tidak bisa. Harus ada yang lebih di atasnya. Siapa? Manusia ini ciptaan paling mulia di hadapan Tuhan. Mau ditebus dengan darah binatang? Mau binatang itu jauh di bawah manusia? Hanya punya tubuh dan nyawa. Kalau manusia punya roh. Jadi harus yang setara. Itu kondisi kita. Harus ada yang setara dulu yang menebus kita. Jadi kita jadi anak Tuhan itu bukan apa ya? Ya memang kehidupan sosial kita ya, ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, ada yang kuli, ada yang jadi guru, ada yang jadi macam-macam lah stratanya ya. Tapi nilai pribadi saudara itu bukan cengeng-cengeng. Nilai saudara itu begini mulia di hadapan Tuhan. Jadi jangan bawa hidup saudara, walaupun saudara bermasyarakat, saudara bergaulnya itu artinya gini, ya kita bergaul, tapi kan kita punya pembatasan. Aku anak Tuhan, nilai itu tinggi, bukan berarti kita harus sombong, tidak, tapi itu cukup dalam hati. Nah, ini dari awal Petrus dan Yohanes, orang-orang yang mengikuti ajaran Petrus dan Yohanes mendapat ancaman dari orang Israel yang pada umumnya sangat membenci ajaran ini, terutama mereka-mereka yang katanya pemuka agama.
Kalau sejarah bangsa Israel ditekan, ditindas, dianiaya, ada masanya Israel merdeka. Mereka bisa ngatur negaranya sendiri. Tapi pengikut Kristus sampai sekarang, bahkan mungkin sampai Tuhan izinkan Tuhan datang yang kedua kali, dicari kesalahannya. Tidak sedikit kok anak Tuhan, orang Kristen bangun gereja aja, jangankan bangun gereja, bikin persekutuan doa aja banyak yang tidak senang. Tidak tahu mereka gimana, kita juga tidak ngerti gitu, jalan pikirannya. Tapi itu fakta sejarah dan fakta hingga sampai saat ini. Di ayatnya yang ke-29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus ungkapkan ini, itu sebetulnya melihat jauh. Saya teruskan ya di ayat yang ke-30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Saudara, kalau dalam bahasa aslinya, ini terjemahan bahasa Indonesia itu kayu salib. Kalau bahasa aslinya itu hanya satu judul, itu pohon. Itu kalau diterjemahkan bisa pohon, bisa kayu. Tapi Petrus mengingatkan para pemuka agama ini dengan kata pohon. Kamu gantungkan di pohon itu dan kamu bunuh. Kita sedikit mengingat kembali kepada, mari barangkali ada jemaat satu saja berdiri bacakan yang keras ya. Di Kitab Kejadian pasalnya yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-16. Kalau boleh minta tolong, pasal 2, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16 dengan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Saudara, pohon kamu gantungkan di pohon adalah kamu bunuh. Seolah-olah Petrus mengembalikan ingatan pemuka-pemuka agama ini tentang pohon, di mana karena pohon inilah Tuhan Yesus rela berkorban mati di atas kayu ini untuk menebus kita semua. Fakta, manusia diciptakan oleh Tuhan diberi kehendak bebas. Lalu Tuhan tempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan taman. Hanya dua, kamu jangan makan buah ini. Saat kamu makan, kamu mati. Apa ya saat itu mati langsung? Ya enggak. Maksudnya begini, kenapa sih Tuhan memberi aturan ini, larangan ini, kalau manusia itu diberi kehendak bebas? Bebas kau pilih. Tapi Tuhan memberi satu, kamu jangan makan buah pohon ini. Jadi begini, kalau semuanya boleh, buat apa ada larangan? Itu kalau semua boleh. Kalau semua tidak boleh,
Yang penting manusia jangan dikasih kehendak bebas. Jadi harus ada pembanding. Kalau waktu saya sekolah itu pelajaran ini yang mengajari Om Daniel, itu saya terimanya untuk menguji manusia. Menguji manusia. Manusia lebih taat kepada Tuhan atau lebih taat kepada dirinya sendiri. Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka, apa salah makan buah pengetahuan baik dan jahat? Baik dan jahat itu, tapi ini ukurannya ukuran manusia itu sendiri. Jadi baik menurut saya, jahat yang menurut saya, ukuran saya sendiri. Kalau orang Jawa bilang buku carpe diem, sedangkan firman Tuhan itu ada aturan-aturannya, ada ketetapan-ketetapannya. Baik menurut aturan firman Tuhan, jahat menurut aturan firman Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi manusia itu lebih condong kepada apa? Dia lebih senang kepada pengetahuan dibanding dengan dia patuh terhadap perintah Tuhan. Makanya Rasul Petrus ingatkan, kita harus lebih patuh kepada Allah daripada manusia. Yesus yang kamu gantung di kayu, di pohon itu. Nah, karena pohon buah dari pohon ini secara manusia mengalami kesengsaraan sampai datangnya anugerah dari Tuhan. Yesus, anaknya yang tunggal, diberikan kepada kita. Kita lanjut. Dalam Kejadian pasal 3, kalau saudara baca di rumah, di ayat 1 sampai dengan 24. Pohon pengetahuan baik dan jahat menurut ukuran manusia itu sendiri yang tadi saya sudah sampaikan. Tidak mau menurut firman Tuhan. Manusia lebih tertarik akan pengetahuan daripada aturan dari firman Tuhan. Manusia lebih milih pengetahuan daripada kehidupan kekal. Firman Tuhan sudah tulis, firman Tuhan sudah terangkan. Kita bisa baca dari sejarah manusia. Manusia ingin bebas, tidak mau ditentukan oleh aturan Tuhan. Ingin menjadi sama seperti Tuhan. Pada pikirnya seperti itu. Manusia pengen jadi seperti Tuhan. Buktinya apa? Ilmu pengetahuan, iptek, banyak sekarang teknologi canggih. Sejak zaman tahun berapa itu manusia bisa pergi ke bulan. Manusia bisa menyelidiki bintang-bintang. Itu karena apa? Pengetahuan. Tapi sayangnya manusia lebih memilih pengetahuannya itu dibanding kehidupan kekalannya. Tidak lagi takut pada firman Tuhan. Setelah itu manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir. Diusir keluar dari Taman Eden. Keturunannya pun Kain juga harus terusir. Nanti kita baca sedikit di kesana ya. Tidak sedikit orang yang sekolah teologi justru banyak yang tidak percaya pada Tuhan. Tidak sedikit saudara. Saudara mungkin dapat kabar lah dari medsos lah, dari teman-teman saudara. Oh itu sudah STH loh, begini-begini. Firman Tuhan dimentahkan. Akibat tidak takut akan Tuhan,
dalam Kejadian pasal 3 di ayat yang ke-22 dan ke-24, manusia diusir, dihalau, dan manusia harus mengusahakan tanah. Saudara, di Taman Eden, Adam diperintahkan oleh Tuhan untuk mengusahakan taman. Setelah diusir, manusia mengusahakan tanah, tidak lagi taman. Saudara, tanah itu ada yang tanah gembur, tanah berbatu. Kalau orang pertanian tanahnya bilang, ini tanahnya gerak, ini tanahnya keras, ini tanahnya mengandung kapur. Ada yang tanah lempung. Waduh, kalau musim kemarau bukan lagi cangkul, saudara, garpu itu yang dimasukkan. Keras. Tapi kalau taman itu mengusahakannya tidak terlalu ngoyo. Tanahnya pasti sudah gembur. Ini bedanya. Nah, lanjut. Manusia diusir keluar dari Taman Eden di sebelah timur. Sebelah timur itu menurut perspektif orang-orang Israel itu menjauh dari hadirat Tuhan. Menjauh dari hadirat Tuhan. Buktinya apa? Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa tidak punya inisiatif untuk mencari Tuhan mohon ampun. Tidak ada, saudara. Justru mereka lari fakta. Kalau berbuat dosa, berbuat salah terhadap firman Tuhan, bukan datang di hadirat Tuhan mohon ampun, tapi lari. Berapa banyak kita yang seperti itu? Ingin menutupi kesalahannya, dosanya dengan pengetahuannya. Dari apa? Mereka tutupi pakaiannya dengan daun dari pohon juga. Menurut pengetahuan mereka, dari daun itu. Terus manusia itu terus sampai zaman Nimrod tidak ada seorang manusia pun yang mencari Tuhan. Saudara baca Alkitab itu di Kejadian itu, saudara terus terang ya. Saya dulu pertama kali saya dikenal Tuhan itu, ini sedikit kesaksian ya, boleh ya. 3 bulan mau pembukaan sekolah Alkitab angkatan 36, saya itu baru dikenal oleh Tuhan. Saya baru terima anugerah Tuhan. Baru saya masuk sekolah Alkitab. Dibaptis setelah 1,5 bulan dibaptis, 1,5 bulan kemudian saya masuk sekolah. Nah, begitu masuk sekolah di kelas itu, pelajaran pertama yang saya dapat kan pelajaran dasar. Itu tentang kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini saya baca kayak dongeng. Ini pada hari pertama alam menciptakan ini. Kok kayak cerita dongengnya bobo gini. Ternyata setelah saya bergumul, Tuhan singkapkan melalui Roh Kudus pelajaran yang saya terima. Oh, haleluya. Tidak ada buku yang sehebat Alkitab. Saya senang baca buku, saudara. Tapi setelah itu, setelah kenal firman, saya itu baca buku ya ala kadarnya. Karena semua buku tidak seperti Alkitab. Nah, manusia saja tuh dalam dosa tidak mencari Tuhan, menjauh. Kain menjauh, Nimrod menjauh, ujuk-ujuk ini saudara. Nuh mendapat kasih karunia, mendapat anugerah. Setelah itu ada generasi berikutnya, ujuk-ujuk Abraham juga mendapat anugerah. Artinya apa? Keselamatan, kehidupan itu inisiatifnya dari Tuhan. Jadi kalau kita dikenal oleh Tuhan saat ini,
itu bukan semata-mata karena usaha kita, karena kita rajin beribadah, rajin berbuat baik, rajin beramal, tapi semata-mata karena kita mendapat anugerah itu. Inisiatif pertama adalah dari Tuhan. Itulah yang membanggakan saya, bahwa terima kasih Tuhan, Tuhan mau kenal saya, Tuhan mau memberi anugerah kepada saya. Jadi saudara, hidup saudara jangan dibawa yang hal-hal yang istilahnya menjauh dari hadirat Tuhan. Kalaupun toh saudara salah, berbuat dosa, ya kita kan nggak ngerti. Salah dan dosa itu kan ada pada diri manusia. Jangan tutup-tutupi dengan beribu-ribu alasan ini dan begitu. Datang pada Tuhan. Tuhan, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa, ampuni saya. Dan firman Tuhan Yesus kan itu ajarkan doa Bapa kami. Kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita juga mengaku, saya juga salah, maafkan saya. Lu enak saudara. Saudara, saya itu dulu sebelum dikenal Tuhan orangnya waduh guys, alasannya sak godong. Tapi setelah tahu firman Tuhan, waduh, ya salah ya, iya. Sampai sekarang pun saudara, itu saya tanamkan kepada anak saya. Apapun yang orang tua ngomong, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, jangan bantah. Walaupun kamu punya alasan. Karena itu saya lakukan saat saya ada di sekolah Alkitab. Karena hidup kami sebagai hamba Tuhan tidak boleh melawan atasan intinya. Jadi kalau untuk kamu disalahkan walaupun kamu benar, terima. Karena di situ kalau bahasa umum kita benar disalahkan, kita difitnah, bahasa umum mengatakan pembunuhan karakter. Ya toh, pembunuhan karakter itu kamu bisa berkarya begini begitu. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan sesuai firman Tuhan, itu bukan pembunuhan karakter, tapi itu pembentukan karakter. Saudara akan dibentuk oleh Tuhan. Kalau orang umum bilang ada hikmahnya, saudara dibentuk oleh Roh Kudus yang melalui hal-hal seperti itu. Saudara jadi lemah lembut. Lemah lembut itu dalam arti saudara terus loma lame gitu, kita bubur gak penyet, bukan. Tapi saudara lebih bisa apa ya? Orang Jawa bilang legowo, ngelenggono, nerimo ing pandu. Jadi lebih semele, lebih kalem, saudara. Tidak lagi apa ya? Orang Surabaya bilang berangasan gitu. Enggak. Lebih bahasa sekarang moles bro. Itu. Nah, kalau kita sekarang sudah ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu semata-mata karena anugerah. Jelas firman Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16, di Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kita, upaya kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita lebih dulu. Selalunya inisiatifnya itu dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Tuhan mencari yang hilang. Ada 3 perumpamaan tentang yang hilang, toh. Dirham, domba, dan anak yang terhilang. Apa mereka semua punya inisiatif? Dirham itu kan barang mati, domba itu kan binatang. Anak yang terhilang hanya inisiatif ingin datang aja. Tapi inisiatif itu, keselamatan dan kehidupan itu, selalunya inisiatif itu dimulai dari Tuhan. Nah,
Jadi saudara, kalau kita sekarang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Karena sejak awal bahwa inisiatif penebusan manusia dari dosa datangnya dari Tuhan.